warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan menjelaskan tentang analisa aerodinamika airfoil NACA 0012 dengan ANSYS Plan. Di sini kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama itu saya sendiri, Raffi Prastyo, dengan NPM G1C 018002. Yang kedua ada Ibrahim dengan NPM G1C 018020. Kemudian ada Muhammad Nasirudin dengan NPM G1C 018021. Dan yang terakhir ada Ahmad Rizky Maulana Nasution dengan NPM G1C 018042. Baiklah, langsung saja. Dalam dunia kedirgantaraan, telah banyak penelitian dan riset mengenai sayap pesawat terbang, baik itu dengan metode eksperimental, dengan menggunakan model di dalam wind tunnel, metode perhitungan dan analisa dengan rumus dan persamaan aerodinamika, serta metode komputerisasi dengan CFD atau Computational Fluid Dynamics, seperti CFD Soft, SolidWorks, ataupun ANSYS Plan. Pemilihan desain pesawat terbang sangat ditentukan oleh aplikasi di lapangan. Oleh karenanya, dalam pemilihan desain ini telah banyak standarisasi yang dilakukan. Salah satunya adalah dengan airfoil seri NACA. Riset ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan sudut serang airfoil terhadap distribusi kecepatan dan distribusi tekanan, begitu juga pengaruh terhadap koefisien lift dan koefisien drag, dan untuk mendapatkan gaya angkat maksimum yang terjadi pada sudut serang tertentu. Batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini antara lain ada model yang akan diuji, yaitu airfoil NACA seri 4 digit, yaitu NACA 0012. Yang kedua, pengambilan variasi sudut serang yang dipakai yaitu 0 derajat, 3 derajat, 6 derajat, 9 derajat, 12 derajat, dan 15 derajat. Untuk spesifikasi fluida itu menggunakan suhu aktivitas penerbangan pada siang hari sebesar 30,8 derajat Celcius. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ibrahim. Oke, yang selanjutnya yaitu tinjauan pustaka, di mana di sini ada gambar mekanisme pesawat untuk terbang, di mana gayanya adalah ada lift, wake, thrust, dan drag. Di mana gaya angkat adalah lift. Adalah gaya yang dihasilkan oleh efek dinamis dari udara yang bereaksi di sayap dan bereaksi tegak lurus sehingga menyebabkan gaya angkat ke atas. Yang selanjutnya, drag, tahanan udara, adalah gaya pada sayap yang searah dengan aliran udara. Wake adalah berat pesawat, dan thrust adalah tenaga yang dihasilkan oleh mesin pesawat. Selanjutnya yaitu hukum Newton 3, di mana aliran udara terjadi di atas dan di bawah sayap pesawat. Partikel-partikel udara menabrak bagian bawah sayap pesawat. Partikel-partikel yang menabrak ini lalu dipantulkan ke bawah dan ke arah tanah, hingga udara yang menghujani tanah ini merupakan gaya aksi, dan kemudian tanah yang menerima gaya aksi ini pasti langsung memberi gaya reaksi yang besarnya sama dengan gaya aksi tetapi berlawanan arah. Selanjutnya, hukum Bernoulli, di mana karena gaya aksi menuju tanah ke arah bawah, berarti gaya reaksi ke arah atas. Gaya reaksi ini memberikan gaya angkat lift yang bisa mengangkat pesawat dan mengalahkan gaya berat akibat tarikan gaya gravitasi bumi. Sumber gaya angkat lift yang lain adalah perbedaan tekanan udara di permukaan atas dan di permukaan bawah sayap, di mana terjadi penetapan hukum Bernoulli di sini untuk aliran incompressible, di mana rho sama dengan konstan. Persamaan yang terjadi adalah P1 ditambah 2 ditambah setengah rho kali V2 kuadrat. Selanjutnya,
yang airfoil. Airfoil atau aerofoil adalah suatu bentuk geometri yang apabila ditempatkan di suatu aliran fluida akan memproduksi gaya angkat lift lebih besar dari gaya hambat drag. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah bagian airfoil, di mana bagiannya yaitu leading edge yang ada bagian depan tersebut, di mana adalah bagian yang paling depan di sebelah airfoil. Selanjutnya yaitu trailing edge, yang adalah bagian yang paling belakang dari sebuah airfoil. Yang selanjutnya adalah chamber line, di mana adalah garis yang membagi sama besar antara permukaan atas dan permukaan bawah dari airfoil. Dan selanjutnya adalah chord line, adalah garis lurus yang menghubungkan leading edge dengan trailing edge. Yang selanjutnya ada chord, di mana adalah jarak antara leading edge dengan trailing edge. Selanjutnya maksimum chamber adalah jarak maksimum antara main chamber line dan chord line. Yang terakhir ada maksimum thickness, di mana adalah jarak maksimum antara permukaan atas dan permukaan bawah airfoil, yang juga diukur tegak lurus terhadap chord line. Selanjutnya adalah airfoil NACA, di mana airfoil NACA adalah bentuk airfoil sayap pesawat udara yang dikembangkan oleh National Aerospace Community for Aerodynamics. Aeronautics, disingkat NACA. Pengujian yang dilakukan NACA lebih sistematik dengan membagi pengaruh efek kelengkungan dan distribusi ketebalan atau tanks, serta pengujian dilakukan pada bilangan Reynolds yang lebih tinggi dibandingkan yang lain. Selanjutnya, NACA seri 4 digit, di mana pada airfoil NACA seri 4 digit pertama menyatakan persen maksimum chamber terhadap chord digit. Kedua menyatakan per 10 posisi maksimum chamber pada chord dari leading ketebalan airfoil terhadap chord. Selanjutnya, baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Nasyirudin. Baiklah, untuk metodologi akan saya jelaskan. Itu yang pertama adalah mulai. Untuk melakukan pengujian ini diawali dengan langkah yaitu pemulaian, yang kemudian dilanjutkan dengan studi literatur. Studi literatur adalah pembelajaran, kita mencari ilmu-ilmu, pengumpulan referensi untuk melakukan penelitian. Referensi yang diberikan atau diperoleh dapat dicari melalui buku-buku, jurnal ilmiah, maupun diskusi personal. Setelah kita mendapatkan ilmu atau pembelajaran tersebut, maka kita dapat melakukan komputasi data dengan sudut serang, yaitu kita melakukan analisis, mengambil data dengan sudut serang, yaitu 0 derajat, 3 derajat, 6 derajat, 9 derajat, 12 derajat, dan 15 derajat. Setelah kita mendapatkan data-data yang kita peroleh dari penelitian, maka kita olah data tersebut. Maka masuk ke hasil dan pembahasan. Pada proses hasil, kita melakukan perhitungan berapa kecepatan yang bisa digunakan pada airfoil tersebut, tekanan yang digunakan, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu, pada pembahasan, kita meninjau kembali hasil yang telah kita peroleh, maka kita bahas apakah pada proses komputasi data ada terjadi kesalahan ataupun semisalnya.
dan meninjau kembali studi literatur. Setelah selesai, maka kita menarik kesimpulan. Maka pada penelitian tersebut, kita dapat menyimpulkan apa dan bagaimana perbandingan dari peneliti-peneliti sebelumnya. Oke, next. Maaf. Maka selanjutnya yaitu selesai. Nah, penelitian di sini sudah selesai. Oke, selanjutnya metodologi. Metodologi pada variabel terkait dalam penelitian yaitu dimensi dan geometri airfoil. Yang dimaksud dengan dimensi adalah ukuran dari airfoil tersebut, dan pada geometri itu adalah bentuk dari airfoil. Misalnya pada airfoil yang berbentuk simetris ataupun lonjong, maka ada namanya jenis-jenis airfoil seperti 15 data proses tekanan pada pengambilan data. Selanjutnya, kecepatan pesawat. Pada saat proses kecepatan pesawat, misalnya kecepatan pesawat melaju dengan 30 meter per sekon, itu akan berbeda hasilnya dengan yang melaju 60 meter per sekon. Namun, jika bentuk airfoilnya sama, maka datanya dari airfoil itu variasinya sama. Misalnya naik, maka yang 60 meter per sekon tadi naik juga. Selanjutnya, variabel bebas. Variabel bebas pada penelitian ini dibatasi pada penentuan sudut serang atau angle of attack dari airfoil. Berarti di sini ketika kita melakukan sudut serang atau penembakan sudut pada airfoil, maka itu akan mempengaruhi gerakan dari airfoil. Misalnya kita menembak di bagian tengah, jika airfoil kita berbentuk simetris, maka dia akan terhambat atau bergerak pelan. Namun jika kita menembak agak sedikit ke bawah, maka dia akan melaju ke atas. Next. Oke, untuk slide selanjutnya. Spesifikasi data airfoil NACA 0012. Nah, di sini adalah bentuk dari geometri NACA 0012. Di sini kita dapat melihat bahwa ada garis-garis peta-peta itu adalah grid dengan ukuran yang telah ditetapkan berdasarkan short line. Misalnya, maaf, saya akan menyinggung sedikit mengenai short line. Short line adalah garis lurus antara launching angle dan turning angle. Nah, di sini kita dapat ketahui bahwa short line itu dari titik 0 sampai titik X, yaitu 1. Nah, itu adalah panjang short line-nya. Jadi, untuk menentukan tinggi dari lekukan itu, kita dapat membandingkan sumbu Y dengan panjang short line-nya. Misalnya, pada sumbu short line-nya itu kita anggap 1 meter. Maka, untuk sumbu Y itu berarti untuk garis tertinggi berada pada 0,3, artinya 30 cm atau 0,3. Oke, untuk selanjutnya. Spesifikasi fluida. Properties dari fluida, suhu aktivasi penerbangan siang hari. Kita menggunakan yaitu 30,8 derajat Celcius. Oke, next. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Ahmad Rizky Maulana.
Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan ke hasil dan pembahasan. Di sini hasil dan pembahasan dari simulasi dalam penelitian ini berupa kontur sebaran tekanan di sekeliling airfoil dan kontur sebaran kecepatan fluida yang mengalir di sekeliling airfoil. Dan juga dapat dilihat gaya-gaya yang terjadi pada airfoil sehingga dapat dihitung nilai koefisien dari lift dan koefisien drag dari airfoil NACA 0012 yang telah diteliti. Nah, untuk sebelumnya, kita akan menghitung nilai bilangan Reynolds terlebih dahulu. Bilangan Reynolds itu bisa kita hitung dengan rumus Rho dikalikan dengan V, kalikan dengan L, dibagi dengan viskositas. Nah, di sini densitas udaranya atau Rho-nya kita anggap 1,61 kg per meter kubik. Dengan kecepatan chordnya atau lebar sayap sama dengan 0,18 meter dan viskositasnya itu 16,06 kali 10 pangkat 6 meter kuadrat per sekon. Sehingga didapatkan bilangan Reynolds-nya sebesar 179.327,52. Nah, untuk selanjutnya sudut kontur atau bentuk kontur dari sudut serang. Gambar kontur, bentuk kontur dari kontur kecepatan dan kontur sebaran tekanannya, baik itu dengan sudut serang 0 derajat dan sudut serang 12 derajat. Bisa kita perbandingannya bahwa yang sebaran kontur kecepatan di sudut 0 derajat itu tuh lebih spesifik atau lebih konstan seperti itu. Nah, sedangkan yang di sudut serang 12 derajat itu tuh bisa dikatakan dia karena dia memiliki sudut 12 derajat, jadi kecepatan yang dia akan mengangkat sedikit airfoilnya, sehingga kecepatan yang di belakang itu atau di bagian chamber itu dia lebih cepat daripada di depan seperti itu. Nah, untuk yang sudut kontur sebaran yang tekanan, untuk sebaran kontur tekanan itu yang di 0 derajat itu kita bisa lihat bahwa gaya tekanan yang di atas bagian airfoil itu lebih tinggi atau lebih besar daripada tekanan di bawah bagian airfoil. Dan untuk yang di sudut 12 derajat itu tuh lebih ke tetap ada tekanan lebih besar di atas daripada yang di bawah. Cuman lebih ke arah tekanannya stabil seperti itu. Selanjutnya. Ini merupakan hasil dari penelitian menggunakan aplikasi ANSYS Fluent. Jadi didapatkanlah komputasi datanya itu seperti ini, bahwa kita akan mendapatkan kecepatan dari airfoil, kecepatan udara, dan tekanan rata-rata. Jadi di sini kita mengambil kecepatan rata-rata dan tekanan rata-ratanya untuk setiap sudut serangnya, bagian atas dan bagian bawah. Nah, untuk yang sudut serang 0 derajat kita bisa lihat bahwa kecepatan rata-ratanya itu untuk yang bagian atas 10,472 meter per sekon dan yang bagian bawah 13,964 meter per sekon. Begitu juga untuk tekanannya, tekanan rata-ratanya sekitar 101.352,5 Pascal, dan yang bagian bawah itu 101.352,5 Pascal. Nah, sehingga jika kita bandingkan dengan grafik, maka kecepatan rata-rata itu berbanding dengan sudut serang airfoil itu didapatkan bahwa untuk bagian atas dia cenderung naik pada sudut serang 0 sampai 6 derajat, dan kemudian dia kembali turun pada sudut serang 9 sampai 15 derajat. Nah, untuk yang bagian bawah kecepatan rata-ratanya itu cenderung turun
dari 0 sampai 6 derajat dan cenderung naik dari 9 sampai 15 derajat atau cenderung konstan seperti itu. Jadi kecepatan rata-rata di bagian atas dan bagian bawah itu cenderung berbanding terbalik. Untuk tekanan rata-rata berbanding dengan sudut serang, kita bisa lihat bahwa yang untuk tekanan rata-rata bagian atas itu cenderung semakin menurun sebertambahnya sudut serang. Misal 0 sampai 6 derajat itu tekanan rata-ratanya akan semakin terus menurun. Begitu juga 6 sampai 12 derajat. Dan untuk tekanan rata-rata di bagian bawah itu cenderung naik gaya dragnya untuk setiap sudut serangnya melalui penelitian atau pengujian yang telah dilakukan. Untuk pengujian ini kan melalui komputasi data, melalui komputerisasi. Jadi kita langsung dapat nilai-nilai dari gaya angkat dan gaya dragnya. Bisa kita lihat bahwa perbandingan gaya angkat berbanding dengan sudut serang itu bisa dilihat semakin besar sudut serangnya, maka gaya angkatnya itu akan semakin besar. Begitu juga dengan gaya dragnya. Gaya dragnya itu akan semakin besar tetapi cenderung konstan terlebih dahulu di awal, bagian sudut 0 sampai 6 derajat. Dan gaya drag itu tidak terlalu besar perubahannya seperti itu di setiap sudut serangnya. Dan setelah kita mendapatkan gaya angkat dan gaya drag, maka kita akan mendapatkan koefisien dari gaya angkat dan koefisien dari gaya drag. Nah, koefisien itu kita bisa dapatkan melalui rumus CL untuk gaya angkat, CL sama dengan gaya angkat dibagi dengan setengah rho V kuadrat dikalikan dengan A. A ini luas frontal dari airfoil Naca 0012 seperti itu. Jadi kita dapati dari pengujian ini kita dapati koefisien gaya angkanya itu untuk setiap sudut serang itu 0 derajat sebesar 0,095, 3 derajat 0,256 dan seterusnya. Lalu didapatkan juga koefisien gaya drag yaitu CD. CD itu bisa kita dapatkan dengan rumus F drag atau gaya drag dibagikan dengan setengah rho V kuadrat dikalikan dengan A. A-nya itu adalah luas atau luas penampang dari section yang digunakan, test section yang digunakan dikalikan dengan rasio dari blockage rasionya seperti itu. Dan juga koefisien gaya drag ini atau grafik dari perbandingan antara bilangan Reynolds dan CD atau koefisien gaya drag itu bisa dilihat di buku, sepertinya ada seperti itu, dan jurnal-jurnal penelitian yang telah dilakukan. Nah, jadi setelah dilakukan ini pengujian, maka kita bisa lihat perbandingan dari koefisien gaya angkat dan gaya drag terhadap sudut serangnya. Hampir sama dengan perbandingan gaya angkat dan gaya drag terhadap sudut serang. Jadi koefisien gaya angkat itu lebih besar, akan semakin besar setiap perubahan sudut serangnya, dan tetapi dia menurun pada sudut serang 15 derajat seperti itu. Dan begitu juga untuk koefisien gaya drag itu akan semakin besar tapi menurun juga di bagian 15 derajat seperti itu. Dan koefisien gaya drag itu sama seperti gaya dragnya akan sedikit konstan di bagian awal-awal sudut serang 0 sampai 6 derajat. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang sudah dilakukan dari penelitian tersebut, didapatkan kesimpulan dan beberapa saran. Untuk kesimpulan di sini yang pertama, untuk sudut serang sebesar 3 derajat, 6 derajat, 9 derajat, 12 derajat, dan 15 derajat, rata-rata tekanan fluida yang mengalir di permukaan atas airfoil lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tekanan permukaan di bawah airfoil. Dan untuk sudut serang 0 derajat, rata-rata tekanan fluida yang mengalir di permukaan atas airfoil sama dengan rata-rata tekanan di permukaan bawah airfoil. Untuk yang kedua, untuk sudut serang 6 derajat, 9 derajat, dan 12 derajat, rata-rata kecepatan fluida yang mengalir di permukaan di atas airfoil lebih tinggi bila dibandingkan
dengan rata-rata kecepatan di permukaan bawah airfoil. Untuk sudut serang 0 derajat, 3 derajat, dan 15 derajat, rata-rata kecepatan fluida yang mengalir di permukaan atas airfoil lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata kecepatan di permukaan bawah airfoil. Yang terakhir, dari hasil simulasi dengan variasi sudut serang 0 derajat, 3 derajat, 6 derajat, 9 derajat, 12 derajat, dan 15 derajat, didapatkan bahwa semakin besar sudut serang yang diberikan, maka gaya angkat yang dihasilkan juga semakin besar, sampai maksimum pada sudut serang 12 derajat. Dan gaya angkat maksimum yang terjadi pada sudut serang 12 derajat yaitu sebesar 33,551 Newton. Baiklah, selanjutnya ada beberapa saran yang didapatkan dari penelitian yang telah dilakukan. Untuk penelitian selanjutnya lebih divariasikan lagi dalam hal parameter-parameter aerodinamika yang akan dikaji, dan lebih bervariasi juga dalam penentuan variabel bebas dari penelitian. Kemudian untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia aeromodeling, agar lebih memperhatikan kajian-kajian seperti penelitian ini, agar kedepannya dalam hal pembuatan pesawat model dapat lebih efisien serta ekonomis. Dan untuk pemilihan desain airfoil sesuai standar NACA juga bisa sebagai kreativitas dalam variasi dan modifikasi airfoil sayap pesawat terbang, sehingga dimungkinkan pengembangan model sayap pesawat yang lebih maksimal dan tepat dalam pemilihan desainnya. Mungkin itulah penjelasan tentang analisa aerodinamika airfoil NACA 002 dengan ANSYS Plan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.